Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nandiro. Kali ini saya akan membahas materi terkait dengan transaksi mata uang asing, atau lebih tepatnya bagaimana perlakuan akuntansi untuk transaksi mata uang asing. Nah, bagi perusahaan yang sudah berkembang pesat, sudah mencapai skala multinasional company, maka tidak jarang mereka di dalam transaksi bisnisnya itu melibatkan mata uang asing. Entah itu terkait dengan pembelian mesin dan peralatan, atau mungkin pembelian barang yang bahan baku, atau barang yang untuk dijual kembali. Atau bisa juga ekspansi perusahaan, ya. Jadi perusahaan luar negeri yang membuka cabang di Indonesia atau sebaliknya. Nah, itu pasti akan melibatkan mata uang asing. Nah, maka pertama kita pelajari dulu konsep tentang mata uang asing atau mata uang fungsional. Jadi untuk sebuah perusahaan yang transaksinya melibatkan mata uang asing, maka akan dikenal beberapa istilah terkait dengan mata uangnya. Yang pertama adalah mata uang fungsional dan foreign currency, atau bisa juga dengan mata uang pelaporan. Jadi kalau teman-teman membaca beberapa literatur terkait dengan transaksi mata uang asing, di situ teman-teman akan mendapati ada istilah namanya mata uang pelaporan. Jadi bisa saja dalam suatu perusahaan itu antara mata uang fungsionalnya atau mata uang yang digunakan sebagai operasional sehari-hari dengan mata uang pelaporannya itu bisa saja berbeda. Nah, nanti akan kita bahas selengkapnya. Nah, ini kita bahas dulu terkait dengan konsep tentang mata uang fungsional. Mata uang fungsional itu adalah semua mata uang yang menjadi alat transaksi antara suatu perusahaan dengan lingkungan sekitarnya, baik dengan supplier, dengan pegawainya, atau dengan konsumennya. Misalnya contoh ya, perusahaan yang berkantor di Jakarta akan melakukan transaksi menggunakan rupiah, ya, karena letaknya di Indonesia. Dia beli barang dengan supplier sesama Indonesia ya menggunakan rupiah. Dia menggaji karyawannya dengan rupiah. Dia bertransaksi dengan para konsumennya juga menggunakan mata uang rupiah. Maka jelas mata uang fungsional perusahaan tersebut adalah rupiah. Nah, sedangkan untuk foreign currency adalah mata uang selain mata uang fungsional. Contoh, contohnya gini, jika suatu perusahaan afiliasi yang berpusat di Amerika Serikat dan memiliki anak perusahaan di Indonesia. Jika manajemen anak perusahaan yang ada di Indonesia itu memutuskan menggunakan mata uang fungsional mereka adalah rupiah, maka transaksi yang menggunakan mata uang selain rupiah itu termasuk foreign currency. Termasuk jika ada transaksi dengan perusahaan induk yang menggunakan dolar Amerika. Nah, itu jadi foreign currency itu selain mata uang fungsional. Nah, bagaimana mengidentifikasi mata uang fungsional? Ini ada beberapa cara ya, atau beberapa kriteria bagaimana kita mengidentifikasi mata uang fungsional yang digunakan oleh suatu perusahaan. Yang pertama, jika harga jual produk asing ditentukan oleh pasar lokal. Jadi jika harga jual produk asing itu ditentukan oleh pasaran lokal atau pemerintah lokal, maksudnya lokal itu tempat di mana perusahaan itu berdiri, maka mata uang lokal bisa dijadikan mata uang fungsional. Contohnya kayak yang tadi, perusahaan yang berdiri di Jakarta, produknya menggunakan satuan rupiah, dijual dengan mata uang rupiah. Beli bahan bakunya mereka pakai rupiah, membayar tenaga kerja mereka pakai rupiah,
transaksi dengan konsumen mereka pakai rupiah, nah maka mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Begitu juga dengan perusahaan yang berkedudukan di Amerika misalnya. Mereka menggunakan dolar untuk transaksi sehari-harinya, maka mata uang fungsionalnya adalah dolar. Yang kedua adalah mata uang tempat domisili perusahaan induk. Dalam kasus perusahaan induk dan anak berada di negara yang berbeda, dengan menggunakan mata uang yang berbeda pula, maka mata uang tempat domisili perusahaan induk dapat dijadikan mata uang fungsional. Kayak apa? Contohnya tadi perusahaan afiliasi, induknya di Amerika, perusahaan anaknya di Jakarta, nah maka dia bisa memilih menggunakan mata uang dolar, yaitu mata uang tempat domisili perusahaan induk. Yang ketiga, mata uang untuk membayar biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku. Mata uang untuk membayar tenaga kerja langsung dan bahan baku yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan manufaktur dapat dianggap sebagai mata uang fungsional. Nah, jadi nanti tergantung dia beli bahan bakunya pakai mata uang apa, bayar tenaga kerja langsungnya dia pakai mata uang apa. Itu bisa dijadikan dasar sebagai penentuan mata uang fungsional. Kemudian jika perusahaan keuangan, maka mata uang yang dipergunakan untuk menggali dana dan memperhitungkan utang piutang dengan dengan debiturnya. Nah, itu bisa digunakan sebagai mata uang fungsional. Ini untuk kasus perusahaan keuangan. Untuk perusahaan afiliasi dapat menggunakan mata uang perusahaan induk, di mana tempat perusahaan induk itu berdomisili. Pada dasarnya, penetapan mata uang fungsional ini tergantung dari kebijakan manajemen. Jadi manajemen yang menetapkan menggunakan mata uang apa yang sesuai dengan efektivitas dan efisiensi di perusahaan mereka. Karena itu nanti kaitannya dengan currency atau nilai pertukaran mata uang fungsional dengan mata uang pelaporan. Kalau bisa sih mata uang fungsional dan mata uang pelaporan itu sama. Katakanlah mata uang fungsionalnya menggunakan rupiah, maka pelaporannya juga menggunakan rupiah. Jadi biar nanti tidak ada resiko rugi selisih kurs, nah, kayak gitu. Tapi kalau ada perubahan, ya nanti mereka harus ada konsekuensi laba atau rugi selisih kurs. Makanya penentuan mata uang fungsional itu bergantung pada kebijakan manajemen. Nah ini, ada beberapa konsep yang harus kita ketahui terkait dengan pertukaran mata uang asing. Karena mata uang itu untuk menyediakan standar nilai bagi perantara pertukaran barang dan jasa sebagai unit pengukuran atau sebagai alat ukur. Nah, maka apa saja konsep pertukaran mata uang asing yang harus kita ketahui, yang seringkali digunakan dalam perusahaan pada umumnya? Yang pertama adalah konsep nilai tukar. Adalah rasio antara mata uang tertentu dibandingkan dengan mata uang lain yang dapat dipertukarkan pada suatu saat tertentu. Kemudian yang kedua adalah floating exchange rate. Adalah nilai tukar yang secara teoritis harus mencerminkan daya beli di pasar dunia. Sebagai contoh, tingkat inflasi yang terjadi pada suatu negara merefleksikan daya beli masyarakat di negara tersebut. Jika tingkat inflasi naik, maka daya beli akan turun. Sehingga otomatis nilai tukar mata uang negara tersebut juga akan turun. Nah, ini kayak Indonesia, rupiah dengan dolar itu ya kan, itu fluktuatif sekali, kadang naik turun, itu tergantung kondisi perekonomian negara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah fixed and multiple exchange rate, adalah jika nilai suatu mata uang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan pengendalian lebih mudah dan biasanya
ditetapkan oleh pemerintah negara yang menganut perekonomian tertutup dan negara-negara komunis atau sosialis. Selain nilai tunggal, pemerintah suatu negara dapat juga menetapkan nilai kurs secara berbeda-beda berdasarkan transaksi yang ada. Nah, ini biasanya untuk konsep fixed and multiple exchange rate itu intervensi pemerintah suatu negara untuk mengamankan tingkat inflasi di negara tersebut. Nah, rate nilai tukarnya itu bisa berbeda. Katakanlah untuk barang konsumsi atau barang yang bernilai ekonomis, bisa jadi nilai tukarnya lebih mahal daripada untuk barang yang kepentingan subsidi. Seperti itu. Kemudian yang keempat, spot rate adalah nilai tukar yang berlaku pada saat tertentu dan dapat berubah setiap waktu. Bahkan perubahannya tidak hanya terjadi setiap hari, namun bisa saja setiap menit. Spot rate ini digunakan untuk transaksi perdagangan yang segera dilaksanakan atau harus segera direalisasikan. Contohnya apa? Perdagangan di bursa efek. Nah, itu kan real time ya, itu menggunakan spot rate. Kemudian yang kelima adalah current rate. Nah, ini adalah nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya pada tanggal neraca atau saat terjadinya transaksi. Nah, ini berbeda dengan spot rate. Kalau spot rate itu real time, artinya transaksinya pada saat itu ya transaksi yang harus segera direalisasikan itu menggunakan spot rate. Tapi kalau untuk transaksi-transaksi yang sifatnya historical transaction gitu, maka dia bisa menggunakan current rate karena nilai tukarnya atau exchange rate-nya itu dilihat pada saat pelaporan. Nanti ada contohnya. Setelah ini akan kita bahas. Kemudian yang keenam adalah historical rate. Ini adalah exchange rate yang ada pada masa lalu saat terjadinya transaksi. Nah, ini pernyataan standar akuntansi keuangan itu telah mengatur bagaimana perlakuan akuntansi bagi transaksi mata uang asing selain forward contract ya. Forward contract itu transaksi untuk saham dan obligasi. Nah, ada beberapa ketentuan yang diatur dalam PSAK nomor 10 tahun 2004 terkait dengan perlakuan akuntansi bagi transaksi mata uang asing. Yang pertama adalah pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang objektif. Kemudian yang kedua, untuk pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. Dan ketentuan yang ketiga adalah pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Nah, untuk memudahkan pemahaman terhadap ketiga ketentuan ini, saya kasih contohnya, saya kasih ilustrasi dalam sebuah transaksi. Nah, ini ilustrasi transaksi yang menggunakan mata uang asing. PT Indonesia Baru mengimpor mesin genset dari PT Daytona yang terletak di Jepang dengan invoice senilai 1 juta yen yang akan dilunasi 3 bulan kemudian. Current rate saat itu adalah 1 yennya itu sama dengan 300 rupiah. Ya, jadi pada saat pembelian, katakanlah belinya tanggal 1 Januari ya. Current rate pada saat 1 Januari itu 1 yen itu nilainya 300 rupiah. Maka ayat jurnal yang akan dibuat
pada saat pembelian itu adalah mesin dan peralatan debit 300 juta, utang dagang MUA 300 juta. Nah, kode MUA ini diberikan pada akhir akun utang dagang untuk memudahkan identifikasi bahwa semua akun dengan kode MUA merupakan akun yang menggunakan mata uang asing. Ini nanti kaitannya dengan exchange rate atau nilai tukar, karena ini kan nanti yang harus dinilai kembali pada saat penyajian neraca. Ya, jadi debitnya mesin dan peralatan, kreditnya utang dagang 300 juta. Dari mana? Ini 1 juta dikali 300 ini. 300 rupiah per yennya. Nah, misalnya pada waktu pelunasan utang tersebut, ternyata current rate-nya sudah berubah, yaitu 1 yennya itu sama dengan 250 rupiah. Tadi pada saat beli, kursnya 300 rupiah per yen, kemudian pada saat melunasi 250. Nah, ini kan berarti dia untung ya, laba ya. Sehingga ngelunasi utangnya nggak banyak-banyak. Maka ayat jurnal untuk membukukan pembayaran utang tersebut adalah utang dagang, tadi 300 juta. Kemudian bank atau kas ya, pasti melalui bank karena uangnya nominalnya besar. Bank yang kita keluarkan kredit 250 juta, ada laba selisih kurs 50 juta. Pas utang kursnya 300 rupiah per yen, per 1 yen, sehingga utangnya ketemunya 300 juta. Pas melunasi kursnya 250 rupiah per 1 yen. Sehingga uang yang kita keluarkan untuk melunasi utang hanya 250. Nah, 50 selisihnya ini adalah laba selisih kurs. Nah, FASB, Financial Association Standard Board, itu statement nomor 52 menyatakan bahwa laba atau rugi selisih kurs harus diakui pada saat terjadi transaksi tunai, di mana telah terjadi perbedaan exchange rate antara saat terjadinya transaksi utang piutang dengan saat penagihan atau pembayarannya. Makanya di sini laba selisih kursnya itu baru ketahuan pada saat melunasi, sehingga kita baru membukukan laba atau rugi selisih kurs pada saat pelunasan. Oke, contoh lagi untuk transaksi penjualan. Kalau tadi kan transaksi pembelian peralatan, nah ini sekarang transaksi penjualan. Misalnya PT Indonesia Toys menjual mainan hasil produksinya berupa mainan anak-anak kepada Mayors Ltd di Inggris dengan nilai invoice 165 juta. Pada saat penjualan terjadi, kurs untuk 1 pound sterling, ya, mata uang Inggris, sama dengan 16.500. Jadi 1 pound itu sama dengan 16.500 rupiah. Sedangkan pelunasan invoice yang terjadi 2 minggu setelah tanggal pembukuan invoice, ya, pelunasannya 2 minggu kemudian, itu 1 pound sama dengan 16.400. Adapun ayat jurnal yang akan dibuat oleh PT Indonesian Toys jika invoice yang dibuat dalam satuan mata uang rupiah adalah sebagai berikut. Nah, ini ketika pembukuan penjualan, piutang usaha 165 juta, penjualan 165 juta kredit. 2 minggu kemudian pada saat pelunasan, PT Indonesian Toys membuat jurnal penerimaan kas sebesar 164 karena kursnya ketika pelunasan itu 1 pounds-nya 16.400 ya. Kemudian ada rugi selisih kurs 1 juta dan piutang usaha 165 juta. Nah, ini untuk transaksi penjualan. Dia rugi karena ketika menjual itu
kursnya 16.500, tapi ketika saat pelunasan kursnya turun 16.400. Rugi di ini ya penjualnya. Rugi selisih kurs sebesar 1 juta. Nah, oke. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan transaksi mata uang asing yang sangat sederhana, yang masih sangat sederhana sekali. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh disampaikan. Baik, saya Umi Nandiro, saya akhiri cukup sekian. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.